Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ratnawati, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 3 Kuala Selatan. Nah, di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Mas Diana. Mas Diana adalah guru bahasa Inggris dari SMP Negeri 3 Kuala Selatan. Assalamualaikum Bu Mas Diana. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Bu ya, kita dalam keadaan sehat. Nah, hari ini Bu kita akan mengadakan percakapan praobservasi ya Bu ya. Sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang akan dilakukan nanti di kelas. Adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan mengapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi, supaya persiapan awal, saya akan mengetahui persiapan awal Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar Ibu lebih siap dan lebih percaya diri sehingga dapat memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Bu ya. Kemudian Ibu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan ya Bu ya. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Baik, ya, pada proses pembelajaran bahasa Inggris ada dua tujuan yang ingin saya capai. Yang pertama, peserta didik mampu membedakan yang mana singular ataupun plural nouns, baik secara regular maupun irregular. Poin yang kedua, peserta didik mampu menyampaikan pesan seperti ide, gagasan, pandangan terkait teks yang berkenaan dengan singular ataupun plural. Berarti ada dua ya Bu ya, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ya Bu ya. Nah, kemudian pertanyaan kedua Bu, bagaimana dengan area pembelajaran yang ingin Ibu capai nantinya pada proses pembelajaran? Area proses pembelajaran yang ingin saya capai adalah fokus kepada area kognitif peserta didik dan area afektif peserta didik. Berarti ada dua ya Bu ya, area pengembangan yang akan Ibu lakukan yaitu area kognitif dan area afektif ya. Kemudian Bu, pertanyaan ketiga, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas? Mungkin bisa dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajaran. Rancangan proses pembelajaran yang akan saya lakukan, yang pertama saya akan menjalankan model problem based learning, di mana peserta didik bersama-sama secara kelompok yang sudah dibagikan untuk menentukan masalah yang diberikan kepada setiap kelompok. Kemudian bersama-sama secara kelompok peserta didik dapat memecahkan problem solving itu sendiri dalam setiap kelompok. Dan secara strategi peserta didik mampu bersama kelompoknya untuk mencari informasi, dan proses pembelajaran akan student centered. Ya, jadi strategi pembelajarannya yaitu menggunakan problem based learning, kemudian model pembelajarannya yaitu melalui diskusi kelompok gitu ya Bu ya. Jadi model pembelajarannya berarti menggunakan diskusi kelompok supaya peserta didik bisa memecahkan masalah yang ada gitu ya Bu ya. Kemudian Bu, pertanyaan keempat, nah bagaimana media pembelajaran yang akan Ibu gunakan nantinya Bu di dalam kelas? Media pembelajaran pada proses pembelajaran bahasa Inggris, untuk mencapai tujuan tersebut saya menggunakan media Canva untuk menjelaskan ataupun pemaparan materi. Kemudian setelah pemaparan materi saya melakukan yaitu quizzes sebagai ataupun bentuk dari LKPD peserta didik. Nah, kira-kira kapan akan Ibu lakukan rencana kegiatan tersebut Ibu?
hari apa, di kelas berapa, dan jam berapa. Untuk kegiatan proses belajar mengajar pada hari Kamis kelas 7 pada jam ke-1 sampai jam ke-3. Iya, Bu, ya. Baik, Bu. Nanti saya akan ke kelas Ibu pada hari Kamis. Saya akan melakukan observasi kepada Ibu. Nah, di sini saya berterima kasih kepada Ibu. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu rencanakan nanti dapat berjalan dengan baik, ya Bu, ya. Tidak ada halangan apapun. Terima kasih kepada Mrs. Diana atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Morning, my students. Good morning, ma'am. How are you today? I'm fine. Today I'm feeling well, thank you. This is our class monitor. Siapa ketua kelas kita? Oke. Please guide us to pray. Yuk kita pimpin dulu berdoa sebelum belajar. Let's pray together. Finish. Okay, thank you, our class monitor. Okay, before we start our lesson today, I will call your name first. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ma'am mau cek dulu kehadiran kalian. Who is absent today? Siapa yang gak hadir hari ini? Alnur Rizky. Yes, ma'am. Alnur Rizky. Mutiara Andre, Unzila Nurul Farah, Fitra. Oke. All of you here, jadi semuanya berada di sini hadir ya. Ya, today it is our second meeting ya. Jadi hari ini adalah pertemuan kedua kita, yaitu belajar bahasa Inggris. Jadi seperti di layar, hari ini kita belajar yang namanya singular and plural nouns. Yang di belakang jelas? Nampak? Apa bacanya? Singular and plural nouns. About singular and plural nouns. Jadi kita hari ini mau belajar materi singular dan plural nouns. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini apa, ma'am? Let's see. Mari kita lihat ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama apa? Yaitu mampu membedakan yang mana dia bentuk singular dan mana dia itu plural, kemudian secara regular ataupun irregular. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang kedua apa? Merancang kegiatan Jadi ulang, tujuan pembelajaran kita pertama yaitu kalian bisa membedakan yang mana dia bentuk singular dan yang mana dia bentuk plural. Yang kedua apa? Kalian mampu nanti untuk menyimpulkan terkait teks. Oh, ini dia bentuk irregularnya, ini bentuk regularnya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua. Oke ya. Kemudian masuk kita ke materinya. Coba open your book page. Buka bukumu, yaitu di halaman 35. Sudah nampak halaman 35?
single artinya sendiri, satu. Inilah asal kata dari singular. Single, apanya single man? Bentuknya tunggal. Single itu sama dengan tunggal. Apanya yang tunggal? Yaitu noun-nya, kata benda. Contohnya apa? For example, one table. Artinya apa itu? Table, what is the meaning? Apa artinya? Satu meja. Berarti dia tablenya ada satu. Berarti ini bentuknya singular, bentuk tunggal. Itu tadi tujuan kita adalah membedakan bentuk singular dan plural. Plural itu lain halnya. Kalau di dalam bahasa Inggris, plural itu artinya jamak. Jamak itu apa, men? Jamak itu artinya lebih dari satu. Kalau dalam bahasa Inggris, setiap bendanya lebih dari satu, berarti sudah jamak. Jamak itu artinya banyak. Paham? Sampai sini jelas? Jadi plural adalah kebalikan dari singular. Kalau singular berarti dia satu, kan? Kita lihat di kelas kita mau membilangkan bahasa Inggrisnya. Di kelas ada 10 meja. 10 meja lebih dari satu. Jadi kalau 10 meja lebih dari satu, maka kita bentuknya kita ubah ke bentuk plural. Cara mengubahnya gimana, Mem? Kita perhatikan ya. Kalau dia satu meja, dia one table. Kita mau buat 10 meja. 10 bahasa Inggrisnya apa? Yes, 10. Kemudian meja tadi apa? Apakah sampai sini selesai? Kita lihat di bukumu. Yang ditandai dengan ada warna biru itu adalah huruf apa? Yes, good. Jadi kalau untuk menentukan atau membedakan kalimat itu singular atau plural, yaitu bendanya harus ditambah dengan s. Oh, jadi kalau dia bentuk tunggal, dia one table aja. Kita lihat contoh di buku. Examples. One teacher artinya apa? Lihat bukunya. One teacher artinya satu. Teacher apa artinya? Kuat nggak apa-apa. Ulangi, tanya ya, kuat suaranya ya. One teacher artinya seorang guru. Kemudian itu ada tanda panah. Two teachers artinya dua orang guru. Lihat kan perbedaannya. Kalau dia one teacher berarti dia bentuk singular, bentuk tunggal dia. Kemudian di yang setelah tanda panah itu ditambahin s, s-nya berwarna biru sebagai penanda kalau kalimat itu adalah bentuk plural. Sampai sini jelas? Jelas? Nah, jelaskan sekali lagi ya. Bentuk tunggal ini bentuk plural. Yang di buku ada one teacher. Tadi seperti ini kan? Artinya seorang guru. Ini masih bentuk apa? Yes, singular. Kita ubah, rupanya ada dua orang guru. Dua bahasa Inggrisnya guru tetap teacher. Tetapi aturan rule-nya di dalam bahasa Inggris kalau kalimat itu atau noun-nya plural kita harus ditambahkan s. Jelas ya, kita bisa membedakan mana bentuk singular dan plural. Selesai tujuan pembelajaran kita ini, paham? Kita lihat yang kedua. One bottle artinya one satu botol. Kemudian dia diubah ke plural jadi dua botol. Apa dua botol? Tapi ada bacaan jauh dong. Kok tadi suara nggak apa-apa? One bottle dirubah menjadi satu botol. Ada s-nya, two bottle. Sampai sini jelas? Everybody stand up dulu. Stand up semuanya berdiri dan lihat ke layar. Peraturannya semua gerak. Kita bisa jalan nanti putar ke depan ya, gerak. Jalan. Yang tidak bergerak nanti mem suruh
Segera mem suku dapat bisnis ya. Mati suaranya. Oke, stop. Give applause guys. Oke, please sit down. Boleh duduk. Oke, fokus. Ya, tadi kita sudah melaksanakan ice breaking, sudah menjelaskan tentang pengertian dari singular dan plural. So, I will give you LKPD. Jadi ini ada lembar kerja kalian. Kalian tulis jawaban yang berdasarkan mem, share, atau yang melampirkan di layar. Nampak? Nampak? Jadi setiap kelompok harus menjawab pertanyaan sesuai dengan yang di layar ya. Jadi jangan dicoret-coret supaya ini aja, apa namanya? Jadi coret kertasnya ya. Nanti Tulis di pura-pura kertas. tulis, tapi jangan dicoret. Nulisnya di kertas lembar nanti ya. Oke. Mem kasih waktu 10 menit. Kalian harus bersama-sama secara kelompok untuk menjawab pertanyaan tersebut sesuai yang Mem jelaskan. Yuk, 10 menit. Jangan ketawa. Ini nggak biar orang ini Stop dulu. jelaskan. Stop. Mana yang kurang paham? Seolah kalian memindahkan jawaban, tulis di kertas lembar yang kita miliki, kalian tulis. Itu nanti yang main kumpul 10 menit. Di halaman 95 itu kan ada tabel. Tabel itu kalian tulis ulang di kertas. Satu kelompok satu kertas aja tuh kalian baca. Pindahkan yang di tabel itu di activity 5. Ada 30 ya. Gak usah dikotain, gak apa-apa. Tulis saja ya. Satu kelompok satu. Satu kelompok satu kertas jawaban aja, ini dia. Diartikan dipahamkan? Paham? Ini mana kertasnya? Nah, yuk ditulis di sini aja. Oke. Jadi kalian saling diskusi.
finish. Ini semua. Lagi ayo, 3 menit lagi.
pada modul 2.3. Nah, di sini saya bersama dengan Ibu Sri Afriani sebagai pengajar praktik. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Ibu Erna. Kabarnya Ibu sehat? Sehat. Nah, kemudian saya juga didampingi oleh Ibu Mas Diana. Selamat pagi Ibu Mas Diana. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Nah, hari ini saya akan melaksanakan pasca observasi dengan Ibu Mas Diana. Nah, di sini Ibu Mas Diana, saya akan mengajukan pada waktu kemarin kan Ibu sudah melaksanakan supervisi akademik Ibu Rabu, dan di situ saya mengamati Ibu sebagai observer kan. Nah, di sini yang akan saya tanyakan mengenai kegiatan yang sudah dilakukan yaitu tujuannya untuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan. Nah, ada pertanyaan saya kemukakan oleh Ibu. Nah, pada waktu kegiatan supervisi akademik, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran? Baik ya Bu. Kemarin kan kita sudah melaksanakan supervisi di kelas saya belajar bahasa Inggris, dan Ibu juga berada di sana. Yang pertama, perasaan saya pertama kali ada rasanya first day. Jadi ketika penguasaan kelas, saya bersama peserta didik saya, Ibu di samping, dan Ibu mengamati dari pendahuluan sampai dia ke penutup kegiatan pembelajaran. Perasaan pertama saya nervous. Kemudian saya coba untuk menguasai kelas, mengaktifkan kembali peserta didik untuk dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya saya juga harus maksimal, harus out of the box. Ini hari ini saya mengajarkan materi kepada peserta didik guna untuk apa? Itu menjadikan evaluasi dan perbaikan ke depannya bagi saya khususnya, dan untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran saya di mana ini kurangnya. Dengan adanya Ibu sebagai observer di dalam kelas, saya pun harus apa yang saya kerjakan sebagai rutinitas saya di dalam kelas, saya tampilkan kepada Ibu. Ibu, jadi pada waktu kegiatan pembelajaran Ibu ada perasaan nervous ya Bu ya, tapi sudah bisa dilalui dengan baik ya Bu ya, setelah saya amati. Kemudian Bu, dari pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan kemarin, kan di situ ada Ibu bisa ceritakan kembali apa saja area pengembangan kompetensi yang Ibu kembangkan dalam kegiatan pembelajaran. Baik Ibu. Jadi sesuai dengan kita sebelumnya, yaitu tujuan atau area pengembangan saya yang pertama ada di kognitif, aspek kognitif peserta didik. Siswa saya harus saya tunjukkan yaitu kognitif, mana saya juga mengambil teori belajar kognitivisme, mana saya memberikan adanya stimulus dari saya dan bagaimana respon dari peserta didik. Kemudian ketika belajar saya memberikan pemaparan melalui media pembelajaran saya, Canva. Kemudian di dalam kegiatan pembelajaran saya memberikan hal-hal yang kontekstual, bagaimana dengan bentuk materi kita singular dan plural noun di dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contohnya saya memberikan stimulusnya, ada berapa jumlah meja ataupun kursi di dalam kelas kita? Lebih dari satu, banyak. Jadi dari kegiatan pembelajaran tersebut peserta didik sudah merespon kepada kita untuk menunjukkan hal-hal yang bentuknya banyak, bendanya yang banyak. Jadi fokusnya kemarin waktu kita supervisi kognitif pada peserta didik. Jadi area pengembangan yang dilakukan pada kegiatan pembelajaran adalah kognitifnya ya Bu ya, baik peserta didik ya Bu ya. Dari proses pengembangan yang Ibu lakukan kemarin, sejauh mana keberhasilan area pengembangan yang sudah Ibu lakukan pengembangan kompetensinya? Jadi saya sudah melakukan maksimal pembelajaran kegiatan tersebut. Jadi saya untuk mengukur keberhasilan, saya lihat dari
beberapa tadi saya bagi beberapa kelompok kemarin. Ketika dalam satu kelompok saya bentuk heterogen, ada siswa yang dengan kemampuannya terbatas, ada yang mampu dalam materi tersebut. Jadi di kelompok yang heterogen ini saya bisa menilai rata-rata ada yang salah ini aktif dalam pembelajaran dan ada beberapa peserta didik yang masih bingung ataupun pasif dalam kegiatan pembelajaran. Jadi arah pengembangannya sudah cukup baik ya. Cuman ada kendala yang terjadi. Nah, kira-kira kendalanya apa? Jadi menghadapi dalam proses pembelajaran tadi. Iya, Bu. Kendalanya seperti tadi Bu, saya buat contoh kelompok yang heterogen. Jadi di dalam satu kelompok ada siswa yang mau unggul. Jadi ketika dia mau unggul, kemarin ketika saya bagi KPD di lomba cepat siap, si peserta didik yang kurang mampu antusias belajar dia cukup diam. Karena tidak adanya saya kurang maksimal itu tidak adanya sharing. Contoh di dalam pertanyaan 1 sampai 5, kamu ya bagi-bagi tugas yang satu kelompok ini, tapi ada satu kelompok terdiri 6 atau 7 orang, satu orang itu memiliki keberanian yang kurang. Udahlah, kamu aja, aku nggak pede, nanti salah itu ada yang takut akan menjawab gitu. Jadi itu ya, kendala pasti ada ya, siswanya ada yang masih ya kan. Tentunya hal itu bisa ya akan dilakukan ke depannya. Kira-kira solusinya bagaimana? Dari Ibu, solusinya saya kembalikan ke diri saya sendiri. Untuk saya beri kesempatan mereka yang sudah menjawab, saya kembalikan lagi untuk orang atau teman-teman peserta didik yang belum menjawab sama sekali. Saya kelompokkan lagi sampai mereka. Saya lupa Ibu izin. Kemarin saya menggunakan kuisis. Jadi waktu kuisis itu bukan setiap kelompok, satu persatu. Jadi kamu. Jadi setiap siswa wajib menjawab pertanyaan yang saya tampilkan di layar. Jadi kendalanya itu ya bukan. Kira-kira kapan bisa merealisasikan solusi masalah? Secepatnya saya akan merealisasikan apa yang menjadi kekurangan saya sebelumnya, karena dari kegiatan sebelumnya saya mendapat evaluasi khususnya untuk perbaikan ke depannya. Jadi saya akan merealisasikan secepatnya pada materi. Ya bagus. Berarti itu tidak ada solusinya ya untuk memperbaiki apa yang salah satu kendala. Oke Bu, jadi secepatnya Ibu akan lakukan. Mudah-mudahan rencana yang sudah dilakukan bisa berjalan dengan baik ya, tentunya memberikan dampak yang positif terhadap murid.